Kita akan masuk teman-teman pada kesempatan ini hadis nomor 364 urutan 15 dengan sanad sahih dari Uthman radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW menyampaikan kepada kami pada waktu kami menyelesaikan sholat. Menurutku dia berkata asar, ya kata Uthman bin Affan. Rasulullah SAW bersabda, ma adri uhaddithukum aw askut. Qala faqulna ya Rasulullah in kana khairan fahaddithna wa in kana ghaira dhalika fallahu wa rasuluhu a'lam. Qala ma min muslimin yatatahhar fayutimmu at-taharata allati kataba Allah alayhi fayusalli hadhihi as-salawatil khamsa illa kanat kaffaratin lima bainahuma atau lima bainaha. Kata Nabi SAW, aku tidak tahu. Aku katakan kepada kalian atau aku diam saja. Lalu dia berkata, atau para sahabat berkata, kami jawab, ya Rasulullah, jika memang baik, maka sampaikanlah. Jika selain itu, maka Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim bersuci, lalu dia menyempurnakan bersucinya yang telah Allah wajibkan atasnya. Lalu dia melakukan sholat 5 waktu ini. Melainkan pasti ia adalah pelebur dosa-dosa yang ada di antaranya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, bagian pegang buku, ada lanjutannya, bahwa Uthman berkata, demi Allah, aku akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis. Kalau bukan karena satu ayat dalam kitabullah, niscaya aku tidak akan menyampaikannya kepada kalian. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda'u rajulun fayuhsinu wudu'ahu. ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. Tidaklah seseorang berwuduk lalu dia membaguskan wuduknya, lalu dia mendirikan solat, melainkan dosa-dosanya diampuni antara solatnya dengan solat yang berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Masih di nomor yang sama ya, masih di nomor 364 urutan 15 ada beberapa riwayat ini. Saya sudah bacakan 2 riwayat, ini riwayat yang ketiga dan riwayat milik Muslim. Uthman berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawadda lis-salati fa asbagha al-wudu, thumma masya ila as-salati al-maktubah, fa sallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjid, ghufira lahu dhunubuh. Barang siapa yang berwudu untuk salat, lalu dia menyempurnakan wudu, lalu berjalan menuju salat wajib, lalu dia melaksanakan bersama orang-orang atau berjamaah atau di masjid, niscaya dosa-dosanya diampuni. Dan dalam riwayat lain milik Muslim juga, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya Uthman berkata, ya, ma min mri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun fayuhsinu udhu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minad dhunub ma lam tu'ta kabira wa dhalika ad-dahra kullah. Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan sholat wajib, lalu dia membaguskan wuduknya, khusyuknya dan rukuknya, melainkan ia merupakan pelebur dosa-dosa yang sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan. Dan itu 1 tahun penuh. Itu 1 tahun penuh. Ya. Hadis-hadis ini teman-teman sekalian sangat mulia, masih berkaitan sekali dengan hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu masalah peleburan dosa dengan sholat. Ya. Tapi kita coba bedah di sini. Hadis yang pertama adalah, dan kita coba ngorek mutiaranya, sabda Nabi SAW. Aku tidak tahu apakah aku menyampaikan pada kalian atau aku diam. Ma adri uhaddithukum aw askut. Ini teman-teman sekalian, jangan difahami bahwasanya Nabi SAW tidak mau menyampaikan wahyu. Tetapi bisa difahami dari sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini boleh kau sampaikan atau tidak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau nanti umatnya menjadikannya sebagai bahan pegangan yang toh kita dibersihkan dosa-dosa kita, buat dosa aja gitu. Jadi bukan karena Nabi SAW tidak mau sampaikan wahyu. Potongan kedua dari hadis adalah bagaimana para sahabat memiliki sopan santun kepada Nabi SAW. Jadi pada saat Nabi bertanya, saya nggak tahu, saya sampaikan untuk kalian atau tidak, atau saya diam.
Mereka nggak bilang, sampaikan aja ya Rasulullah. Langsung. Nah, mereka perhatikan kata-katanya. Ini pelajaran yang kedua. Mereka mengatakan, ini seharusnya murid berkata begini. Kalau gurunya bertanya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, jika memang baik, artinya maslahatnya buat kami besar, ya, baik buat agama kami, buat kehidupan kami, dunia akhirat kami. Sampaikan. Perhatikan, ini mungkin sudah umum. Tapi potongan yang kedua, jika selain itu, mereka nggak bilang jika buruk. Karena mereka tahu wahyu nggak ada yang buruk. Nah ini luar biasa. Mereka mengatakan, ya, dalam bahasa Arabnya, wa in kana ghairar dzalik. Dan kalau seandainya selain itu, padahal maksudnya adalah buruk kan, bahasa maksudnya buruk, tapi mereka mengatakan itu. Kalau baik ya Rasulullah sampaikan kepada kami. Tapi kalau selain itu, gitu kan, begitu perkataan mereka. Maka mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maksudnya kami akan patuh. Apapun yang Anda sampaikan, walaupun mungkin masalah itu adalah masalah buat kami, atau jadi beban buat kami, tetap kami terima. Kemudian mulailah Nabi SAW sampaikan mutiara wahyunya. Ini pelajaran yang ketiga, tidaklah seorang muslim bersuci lalu dia menyempurnakan bersucinya yang telah Allah wajibkan atasnya, lalu dia melakukan sholat 5 waktu ini, melainkan pasti akan jadi pelabur dosa-dosa yang ada di antaranya. Ya. Di sini kita lihat teman-teman sekalian, pelajaran yang kita ambil adalah bagaimana wudu syarat mutlaknya sholat. Ya. Jadi tanpa wudu nggak mungkin diterima sholatnya. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis tidak akan diterima sholat tanpa suci atau berwudu. Dan wudu ini teman-teman sudah kita bahas di bab wudu pada sebelum masalah sholat ini panjang lebar tentang keutamaannya, akan juga membersihkan dosa-dosa, akan menjadi cahaya pada hari kiamat, ya banyak sekali manfaat-manfaat, diangkat derajat dan segala macam. Maka itu punya keutamaan tersendiri. Ditambah lagi dengan sholat 5 waktu. Ya. Jadi di sini memang syaratnya sholat diterima adalah wudu. Dan kalau wudunya benar, sempurna, sholatnya benar, maka akan jadi pembersihan dosa-dosa. Nah ini yang kita ambil pelajaran di situ ya. Kemudian kita tambahkan pelajaran yang keempat adalah di riwayat yang ketiga. Yaitu, karena riwayat kedua mirip pembersihan dosa dengan riwayat pertama. Riwayat ketiga ini, dari riwayat Imam Muslim tadi yang saya bacakan, yang kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu untuk sholat, lalu dia menyempurnakan wudu, lalu berjalan menuju sholat wajib, atau berjamaah, atau di masjid. Ya. Jadi di sini artinya, mau sholat sendiri kah? Di rumah, mau sholat berjamaah kah? Di rumah, atau mau sholat berjamaah di masjid, ataupun sudah telat, kemudian dia tetap ke masjid untuk sholat, walaupun dia sendiri. Semua mendapatkan insya Allah keutamaan itu. Walaupun demi, kalau kita bicara afdolnya, ya orang sholat berjamaah di masjid, apalagi laki-laki. Tapi di sini subhanallah, rincian ini memberikan pelajaran penting buat kita. Pelajaran keempat dari hadis yang kita pelajari ini, yaitu bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan pembersihan dosa, walaupun orang itu sholat sendiri di rumahnya, atau sholat sendiri di masjid, atau berjamaah di rumah, atau berjamaah di masjid. Walaupun tetap kita katakan berjamaah, makin di masjid kalau laki-laki makin afdal gitu kan, atau berjamaah di rumah juga lebih afdal daripada sholat sendirian tentunya. Nah. Kemudian kita ambil pelajaran yang kelima di riwayat yang keempat, yaitu sabda Nabi SAW, tidaklah seorang muslim yang mendapatkan sholat wajib, maksudnya tiba waktunya, lalu dia membaguskan wudunya. Di sini ada tambahan khusyuknya dan rukuknya. Kalau tadi kan ada di riwayat ketiga tambahan berjamaahnya, di sini tambahan khusyuk dan rukuknya. Maksudnya betul-betul dia memberikan hak ruku itu, ya, sebagaimana juga hak sujud dan khusyuk, konsentrasi. Dia betul-betul fokus menikmati sholat tersebut, setiap bacaan dan gerakannya, dan dia memahami maknanya, merenungi maknanya, kalau ini akan menolong dia pada hari kiamat. Ini adalah sebuah ibadah, ini adalah komunikasi dengan Tuhan, ini adalah pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, penyebab masuk ke surganya. Maka dia khusyuk. Nah ini tambahannya, ditambah dengan khusyuknya. Melainkan semua itu akan menjadi pembersihan dosa-dosa. Dalam riwayat 4 ini ditambah, dan itu berlaku setahun penuh. Maksudnya selama dikerjakan sholat berlaku. Jadi bukan berlaku hanya di hari Jumat, berlaku di hari Sabtu misalnya, atau berlaku di bulan Ramadan. Enggak, ini sepanjang tahun. Setiap hari, setiap sholat, ya, 5 waktu ini akan jadi pembersihan dosa-dosa di antaranya.
Kita masuk ke hadis 365 urutan 16 ya, dengan sanad hasan sahih dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna kulla salatin tahuttu ma baina yadayha min khati'ah." Sesungguhnya setiap salat menggugurkan kesalahan-kesalahan yang ada di hadapannya. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan. Ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita mirip dengan tadi pembersihan dosa. Ya. Jadi dosa ini ke salat ini ke salat setelahnya membersihkan dosa di antaranya. Jadi sangat berkaitan satu sama yang lain. Kalau kita tambahkan faedah yang kita bisa ambil pada kesempatan ini adalah bagaimana salat itu 5 waktu ini berhubungan satu sama yang lain. Ya, ini seakan-akan tali penghubungnya dari sini subuh ke duhur, pembersihan dosa di antaranya. Kalau dia sempurnakan wudunya, dia khusyuknya dan dia salat dengan benar. Berjamaah lebih besar lagi pahalanya. Duhur ke asar sama. Asar ke maghrib sama, maghrib ke isya sama, isya ke subuh sama. Jadi terikat satu sama yang lain. Oleh karena itu tidak boleh yang pilih-pilih. Sholat cuma asar saja, sholat cuma subuh saja, sholat cuma duhur saja gitu. Tapi semuanya dia kerjakan supaya bisa menyempurnakan pembersihan dosa-dosanya.